Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Seberapa bulan purnama ya depan. Baik, alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan sebuah penghargaan bisa hadir di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih kepada Rumah Tahfidz Qorobi Quran yang hari ini alhamdulillah sekali lagi saya bisa hadir, dan ibu-ibu juga bapak-bapak diberikan Allah kemudahan, kelancaran, kesehatan. Dan kalau kita lihat itu subhanallah ya, ketika Allah menyatakan berfirman begini, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Itu pesan terdalam yang harus kita senantiasa ingat. Ada kalimat alladzi at'amahum min ju', yang kedua wa amanahum min khauf. Dan setelah itu Allah sebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Kadang kita baca sekilas soalnya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Beres. Padahal itu kalau kita kaji lebih dalam, ternyata semua itu dalam kehidupan kita itu dua itu yang kita butuhkan. Yang pertama kecukupan makan, yang kedua keamanan. Orang aman, Bu, cok ayeuna. Ibu, bahasa apa ini tuh? Aduh, bahasa Indonesia ya? Siap. Aduh. Sekarang ibu punya segala, kayak Ibu Dian Al-Mahri we nya, gitu segala punya we. Jadi kulkas penuh, mobil BMW segala rupa pokoknya mah ya, gitu. Punya segala. Tapi pas keluar buka pintu, der, bom molotov, tembakan, enak gak? Aida dibalik. Sekarang dibalik, ya. Biarin aja. Siap. Kalau saya kalau lagi ngajar, kalau ngedosenin bahasa Indonesia full, justru ada yang bahasa Sunda langsung sempit, formal. Tapi ternyata saya juga susah gini ya kan. Sekarang dibalik, Bu. Ibu jam 1 malam kemana-mana aman. Keluar jam 1 malam pakai motor, naik motor listrik, motor apapun gitunya, pakai sepeda aman. Jam 1 malam, jam 12 malam, nggak ada begal segala rupa, nggak ada. Cuman masalahnya, ibu pas pulang ke rumah nggak punya apa-apa. Bagja nggak? Aman, hidup deh. Di luar teh nggak ada begal, nggak ada dor-doran, tapi di rumah nalika buka pantok kulkas, bisa banyak daun naonan. Muka dompetnya pati murah hungkul Pak Iman. Trek, mesti. Biasa gajian tanggal 30, akhirnya karek tanggal 14, geus beak. Sok rek kumaha? Bagja teh. Da pasti henteu atuh. Artinya apa? Dua-duanya itu dalam Quran sudah disebutkan bahwa kebahagiaan itu dua minimalnya, fisik dan jiwa. Perkara fisik makanan, perkara jiwa keamanan kita, nyaman enggak? Gitu. Punya tadi bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah, tapi nalika keluar dordar. Dua peting, dua malam masih enaknya di rumah santai we, rek nyeblak segala rupa aya gitu di rumah. Masalahnya 2 malam Bu, 2 hari nggak keluar, bosen tuh. Nujang mager mah enak we, tenang we gitu nu mager. Tapi yang enggak mah subhanallah, yang biasa healing, yang biasa traveling, 2 hari teh asana teh goyang-goyang nantinya pasti pengen keluar. Tapi masalahnya ketika keluar ada begal. Kemarin di Tasik 2 bulan yang lalu ada istilah begal payudara. Asli itu. Yang jadi korbannya anak-anak SMA. SMA apa aliyah gitu ya. So, ibu teh mun ngaharuleung kan, wah begal eta cenah. Atau begal naon, termasuk begal motor kan lumayan. Tidak aman.
Walaupun banyak segala yang jadi masalah. Kita bertanya sekarang di Indonesia, tong di Indonesia lah, di sini welah Majalaya. Ibu ketika keluar aman nggak? Jam 8 pagi aman, tapi malah lenor skincare nage 1.300.000 sapaket apa? Gitu. Sudah nu ngagoda. Aina ka masjid ka kol di Quran, aina ngetrekan ka ibu teu. Janda, cenah aya enggak? Enggak. Artinya apa? Aman, Bu. Nalika ibu pulang ke rumah, makanan ada enggak? Yakin tak ada. Iya, ceuli gitunya. Tong dikeureut ibu ceuli api. Artinya apa? Bahwa ibu masih ada untuk hari besok. Jangankan hari besok, saya yakin tabungan untuk bulan ke depan masih ada. Jangankan untuk makan, untuk healing traveling ke Pangandaran yang Laut Biru insya Allah ada. Kenapa? Menghadapi liburan baru panjang sekarang. Liburan panjang udah dipersiapin. Aman, makanan ada, selesai. Kan itu. Maka kata Nabi, man asbaha, siapa orang yang datang waktu subuh kepadanya, kemudian aminan fi sirbihi, ya, dia posisinya ketika bangun tidur aman, sehat, ini masih digerakkan. Tapi dah Ustaz cenah tadi menik kedengeran di jam 1 sampai jam 3 budak teh meuni ceurik wae. Budak saha? Budak ieu, budakna budak abi berarti incu. Misalkeunnya sok ibu ngamuk moal. Henteu, harusnya bersyukur apa? Bahwa ibu masih bisa mendengar. Ada orang yang sudah tidak bisa mendengar. Jadi ada anak incu ya gitu ya, nangis begitu begini, harusnya alhamdulillah masih bisa mendengar. Betapa banyak orang yang sudah 50 tahun nggak bisa mendengar, yang kedengarannya teh aib orang lain we ngagosip sari segitunya. Pas digerak-gerakeun, ya Allah masih bisa gerak, sehat. Buka ini, buka kulkas, ngajejernya si Nog teh. Daging kurban aya keneh da asli aya. Artinya apa? Naon deui hirup. Wah, cenah da Ustaz itu ieu. Eta mah lifestyle, gaya hidup. Ya, mata kata Nabi, siapa orang yang di hari itu dia sehat, wa indahu qutu yaumihi, kemudian dia aman dan dia punya makanan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan dunia sudah dipersiapkan untuk dirinya. Itu satu hari. Kita mau untuk tahun depan aja sudah ada. Ada yang sudah sampai asuransi jiwanya saja ada. Asuransi pendidikan mau kemana saja ada. Karena saking kusieun. Tapi artinya apa? Satu hari itu saja sudah ada, dianggap apa? Kita orang kaya dan keamanan kita subhanallah terjamin, alhamdulillah. Artinya tinggal apa? Bersyukur. Dah hidup apa lagi? Bersyukur. Maka kata Nabi, apa bentuk syukurnya? Pertanyaannya kan gitu, bentuk syukurnya apa? Kalau ibu masih bisa melihat, baca tuh Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya menonton naon gitunya, ibu masih bisa mendengar. Coba ini kan Al-Quran, dengerin Al-Quran gitunya. Allah aja Ustaz muda, Ustaz Salman. Ketika kaki masih bisa melangkahkan, tinggal pergi atau ke tempat-tempat yang bisa memberikan apa? Memberikan manfaat buat hati. Disebut apa namanya itu? Vitamin hati. Vitamin hati itu apa? Jangankan kita mendengarkan tentang ceramah-ceramah kebaikan, kita bertemu orang saja yang satu frekuensi itu nambah bu ininya, keimanan kita naik. Kamana wae cenah geus 3 kali pertemuan tidak ada itu aya cenah. Cenah saya teh lagi putur cenah enggak punya duit. Emang sabaraha 20.000 cenah kurang ditambahan kan tuh ketenya silaturahim mah. Terus saya duduk. Nalika duduk teh kan subhanallah kata Nabi apa? Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tepati-pati orang-orang tepati-pati teh apa bahasa Indonesia teh? Pak Ilman? Tidak terlalu.
Teu sapati-pati hiji jalma hiji kaum ngariung kumpul riung naon atuh? Oh, tidak semata-mata satu komunitas berkumpul di mana fi baitin min buyutillah, di masjid Allah. Nanaonan teh berarti apa-apaan? Ente ya. Ngapain gitu? Ya celuna ayatillah, baca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna, kemudian dideres. Setelah itu apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Sok ketenang kumaha da poho nu diimatekeun we kitu nya. Cara rape gawe kitu ki alhamdulillah tenang di sini tuh kan. Mata pertama turun ketenangan, belum nanti hafathumul malaikah, diliputi oleh malaikat. Kemudian wadakarahumullah fi wadakarahum, kemudian disebut-sebut nanti di akhir di langit ketujuh itu, di langit 1 2 disebut-sebut nama kita oleh siapa? Malaikat. Mata ketenang bagaimana? So ayeuna nya tenang, subhanallah. Maka engke lihat 15 menit ke depan saking tenangnya lumayan nunutan. Jadi nempo ustaz sakitu ageuna nya, engke teh nempo nanti antara ada dan tiada cenah kitu nya. Kunaon tunduh. Maaf, tadi kembali bahwa kita sudah tenang, aman, makanan juga ada. Ingat kata Allah, fal ya'budu rabbahadzal bait. Itu konteksnya memang tentang ketika Nabi di Mekah, masalah bisnis. Tapi kita bisa lihat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, bahwa Al-Qur'an itu hidup sampai saat ini, 14 abad yang lalu sampai saat ini. Maka kita membacanya bahwa kita hidup sudah aman, makanan juga ada, maka satu bentuk syukur kita apa? Fal ya'budu rabbahadzal bait, hendaklah beribadah. Itu naon deui atuh? Da kita mah hidup teh nunggu dari adzan ke adzan, nunggu adzan. Habis maghrib ke isya ngapain? Dan nunggu adzan. Terus abis gitu ngapain cenah? Antara maghrib ke isya sebelum adzan datang kita banyak amal. Yang kerja silahkan kerja, niatan karena Allah. Dari subuh ke duhur, sok sambil nunggu adzan duhur teh kita kerja di mana saja. Yang penting halal dan niatan karena Allah. Bereskan. Datang adzan, waktu adzan, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, orang yang tidak disibukkan. Ayeuna mah subhanallah, kurela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki cenah kitu nya, cek si Rijal Armada. Alhamdulillah teu hafal. Ngan ieu mah pientengan buat urang mah nya, pikeun urang. Cerminan buat kita. Ada orang yang pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, bayangkan. Sampai lupa akhirat, enggak sholat. Bukan enggak boleh. Yang nggak boleh itu Anda pergi pagi pulang pagi sholat henteu, baca Quran tidak, itu yang masalah. Tapi kalau kita pergi komunus non security-nya, security hatena teh Hello Kitty nya pagi-pagi pergi pas perpindahan shift malam teh naon 12 jam jadi 24 jam ngong adan mah sholat dulu. Ih subhanallah, keren tak gitu. Di sela-sela waktu tidak ada ini teh baca Quran. Lain macam SW batur ieu mah. Status WA batur karempotenya komo pas di tempona teh taman. Foto batur nu di ieu teh di Horizon Palma Grand Palma Pangandarannya. Oh. Atuh panas atuh ece teh nya. Datara syukuran teh harusnya aku yang di sana. Riweuh. Maka apa? Syukur melihat SW orang lain santai, kalem, tenang we. Kenapa? Sudah ditakar oleh Allah, tinggal kita mah ibadah ke Allah. Perkara tadi kita sudah disiapkan semuanya. Insya Allah yang di sini insya Allah lah. Untuk hari esok mah ada minyak anu 1,5 liter mah aya. Opat siki mah aya, naon deui? Keun atuh cenah kumaha kita sami ka hareup, poha engke sore urang maot. Wah penting urang maut. Betul tidak? Ya? Udah 20 menit, udah 15 menit. Masih kelihatan besar? Ibu?
Masih kelihatan besar? Oh, berarti cantarundu. Ya. Kalau muntundu makan ngalitan abi teh. Ustaz teh ngaletik lolon gitu. Kunaon? Tunu. Nah, itu sebagai mukadimah bahwa syukur itu yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang tidak bahagia bukan tidak punya apa-apa, tapi karena nggak punya syukur. Sekali lagi, banyak orang yang tidak bahagia itu bukan tidak punya mobil, bukan, mobil punya. Mobilna naon kalia. Nah, bet tidak bahagia, tata tangga, bet meuli ino pajeni katu harga 700 juta atuh ngegeber atuh, naon geber jantung. Kunaon kadedet atuh kalia. Itunya ku Jenny tuh. Jadi bukan nggak punya apa-apa, nggak punya syukur. Mata syukuri, bentuk syukur dari mulai terkecil apa? Mata gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Teu naon nonton Facebook anu realnya ente naon, yang penting ada manfaat. Ngapa-apa. Ih cenah ada KDM, cenah bapak iya bapak cenah iyo cenah pamajikan abi cenah jajan wae cenah nya tuh. Jadi mikir oh ulah jajan wae tuh kan aya manfaatna ka bapak aing nya. Tah, dan pokoknya tentang syukur satu kita diingatkan oleh Rian Demesip, syukuri apa yang hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup melakukan yang asa dihipnotis cenah Ustaz abi keun. Baik, alhamdulillah. Sampai jam berapa ini teh? Belum mukadimah ini teh. Jam 5? Oh, 5.20. Sebentar ting geus sampai 2 jam setengah. Baik, alhamdulillah. Kita boleh diminum apa buat pajangan? Oh, boleh? Siap. Itu dipangmukakeun, Pak Ilman. Oh, jadi kudu mukanya lira. Bismillahirrahmanirrahim. Pamina iklan makianya pas hiji teh. Ini untukku. Ini untuk istriku. Iklan kemana iklan? Alhamdulillah bitos gaduh istri. Istrina ayeuna dugi ka detik ayeuna tos 2 alhamdulillah. Budakna. Nya, yuk pun bojong ya kemana-mana ngiring we ngintil. Sanes teu percanten. Abina sok hoyong deui. Alhamdulillah. Baik, kajian kita hari ini tentang parenting Nabi Yakub. Ada yang tahu Nabi Yakub? Nggak ada satupun. Astagfirullah. Ada? Kenal di mana? Oh, di Al-Quran atau di? Oh, di Al-Quran. Nabi Yakub itu nama lainnya siapa? Ini soalnya kajiannya kita temanya parenting Nabi Yakub gitu ya. Kalau diteruskan materialistis versus spiritualitas. Ya. Nabi Yakub ada dalam surat apa Ibu? Di banner ada ya, di player ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ila Al-Baqarah 1:3. Pertanyaan lanjutan. Ari Nabi Yakub teh namanya siapa selain Nabi Yakub? Lakobnya Israil. Dari mana kita tahu dia namanya Israil? Dari Quran juga. Surat apa? Ali Imran. Iya betul, Ali Imran. Ayat berapa? 9. Oh ya, 93. Baik.
kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah. Jadi gini, kullu ta'ami, semua makanan kana halal, tadinya halal. Buat siapa? Li bani Israil, bagi bani Israil, keturunan Israil. Illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah, kecuali yang diharamkan oleh Israil sendiri. Maka siapa Israil itu? Israil adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya siapa? Halo ibu. Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Kalau intonasinya begini, Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Yakub. Kalau intonasinya begini, Nabi Ishak anaknya siapa? Itu Nabi Ibrahim. Intonasi itu subhanallah ya. Maka kita kadang suka sakit hati hanya dengan intonasi. Datar dan naik itu subhanallah ya. Maka jangan baperan. Baik, lanjutkan. Nabi Yakub itu anaknya berapa? 12. Dari mana kita tahu 12? Dari Al-Quran surat apa? Al-Ma'idah. Walaqad akhadallahu min bani Israila wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiba. Ada kalimat itnai asyara naqiba, 12 tokoh. Kenapa 12 tokoh? Merujuk kepada 12 anak Nabi Yakub. Maka nanti 12 mata air yang di Mesir, yang ketika waktu itu dikejar-kejar, setelah dikejar oleh Firaun itu kan kekeringan, nggak ada air. Akhirnya minta ke Nabi Musa untuk ada minuman. Akhirnya oleh Allah diberikan wahyu, idrib bi'asokal hajar, pukulkan olehmu wahai Nabi Musa tongkatmu itu ke batu. Maka batu itu kemudian pecah menjadi 12 mata air. Satu mata airnya itu lebih diameternya agak segini, lebih dari sebesar ini. Jadi lebih besar dari sumur-sumur kita diameternya. Kenapa? Karena satu suku, di situ ada 12. Kenapa 12 suku? Merujuk kepada 12 anak Nabi Yakub. Apakah hari ini masih ada sumur atau mata airnya? Masih ada. Silakan ibu pergi ke Mesir. Nah, sekarang kan ada Colby Travel ya. Nah, kan bisa ke Turki, bisa ke Mesir. Ininya apa? Umrohnya. Kalau umroh misalkan ke umroh 9 hari, nanti biasanya 62 sampai 64 jam. Apanya? Di Mesirnya rata-rata nggak nyampe 3 hari 3 malam. Kurang dari 3 hari 3 malam. Nanti dibawa, ada yang ke Payung ya, di situ ada Buhairatul Qarun, tempat di mana istana Qarun ditenggelamkan. Ada tempatnya Nabi Yusuf, satu provinsi namanya Fayum, disebut Al-Fayum, panjang lagi pokoknya Maya. Intinya mah Alfu Yaum, 1000 hari, disebut Al-Fayum. Di situ tempat Nabi Yusuf. Ada lagi apa? Termasuk tadi 12 mata air di daerah Aris. Nah itu nanti yang 12 itu yang masih tersisa mengeluarkan air hanya satu mata air yang masih mengeluarkan sampai saat ini. Yang lain sudah tidak mengeluarkan ya. Nah kembali kepada 12 tadi. Siapa aja nama 12 tadi? Oh kirain teh ngasih tahu Ustaz selesai. Baru mukadimah. Satu. Oh lupa ya. Ruben onsu eta mah imah Ribun, Shimon, Lawi, Yahuda, Gad, terus Dan, namina Dan, Naftali, kemudian Gad, Asyir, Isarha, kemudian ada 11, 12 siapa? Yusuf dan Bun Yamin. Dari berapa bibit? Ya, sebelum kita masuk. Kesamaan, bisa beriji ya. Dari 4. Ya, dari 1 Lia, kakaknya punya anak 6, adiknya namanya Rahil, punya anak 2, Yusuf dan Bunyamin. Sementara Zilfa dan satu lagi siapa? Itu yang 2 itu budak belian. 1 budak belian milik Lia, yang 1 budak belian milik Rahil.
Nah, Nabi Yakub, baik saya langsung karena waktu hanya 20 menit lagi. Begini, Nabi Yakub itu kalau dilihat cara parenting, ya parenting modern, memang dari mulai kesabaran, bagaimana beliau mendengar anak-anaknya, bagaimana beliau memprivasi, merahasiakan yang satu dari yang lain. Tapi memang ini di awal Nabi Yakub ini agak beda. Ini yang agak dirasakan. Beda apa? Membedakan, menganak emaskan. Kita bukan menyalahkan, karena ini hikmah pelajaran. Ya, ini pengakuan siapa? Pengakuan anak-anak di luar anak Rahel. Apa pengakuannya? Inna abana inna Yusufa ahabbu ila abina minna. Jadi bapak kami teh lebih sayang kepada kedua anaknya yang terakhir gitu kan. Maka nanti melahirkan apa? Kecemburuan. Maka satu pesan saya, jangan membeda-bedakan anak. Ya. Walaupun nanti tetap itu disadari oleh Nabi Yakub yang nanti melahirkan drama-drama yang subhanallah, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian pokoknya mah dididik oleh Allah secara didik robbani, tarbiyah robbaniyah, pendidikan Tuhan itu betul. Sehingga melahirkan nanti kita sebutlah ya bagaimana Nabi Yusuf ya. Jadi intinya ada di Nabi Yusuf nanti bagaimana kondisi Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf tidak pendendam, bagaimana Nabi Yusuf memuliakan ibu bapaknya, gitu ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana Nabi Yakub di akhirnya, yang tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Pertama begini, ini di akhir ya. Ini saya langsung ke akhir cerita. Justru di surat Al-Baqarah di ayat 133, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa yang menjadi poin penting di situ? Pada saat itu beliau kumpulkan anak-anaknya dan anak-anaknya sudah taubat semua. Yang 10 itu yang menjerumuskan ke dalam sumur Nabi Yusuf itu, ya. Ketika dikumpulkan, pertanyaannya lihat, apakah sama dengan kita atau dengan orang-orang yang sekarang lagi ramai? Kalimatnya, am kuntum syuhada id hadara ya'qubal maut. Ketika Nabi Yakub akan didatangi oleh malaikat maut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Beliau kumpulkan anak-anak yang 12, yang semuanya sudah menjadi orang yang dekat kepada Allah. Pertanyaan pertama, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian dalam bahasa Arab ada kata ma ta'buduna. Ini ta'budu dari kalimat abada ya'budu. Abada. Apa artinya? Menyembah, beribadah. Poinnya apa? Bahwa ternyata yang ditakutkan oleh Nabi Yakub dari anak-anaknya kelak adalah masalah iman, masalah ibadah. Sehingga beliau akan merasa tenang ketika mendengar jawaban anak-anaknya tentang siapa Tuhannya. Apa jawaban anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida. Ada kalimat na'budu. Ya. Ini ta'buduna kepada antum, na'budu kepada nahnu. Kami akan menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya anak-anak Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan Tuhan bapak kami yaitu Yakub, Tuhan yang satu. Artinya akan menyembah kepada Allah. Di situ Nabi Yakub merasa tenang. Bandingkan dengan orang sekarang,
Orang sekarang akan bertanya kepada anaknya, mata kuluna mimba. Apa arti tak kulun? Mana biang ada teh ya? Tak kulun apa arti tak kulun? Lihat ya bedanya. Tak kulun mah ibadah, tak kulun mah makan. Coba yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub dulu terhadap anak-anaknya sepeninggal bapaknya yaitu Yakub itu masalah ibadah. Tapi sekarang subhanallah mata kuluna min ba'di, jangan rek dahar naon cenah mun abah maot pan maneh teh boga pamajikan teh 2 kamari teh nya ditalak tuanna boga budak 5 ti 2 bibi maneh teh boga gawe rek ngeredahar naon ayeuna geus kawin ka 3 tah pamajikan maneh rek dibere naon P3 ka teh kaangkat kamari ayah itu ayah geuning teu meunang maneh cenah tah dari kahariwan teh eta ayah kahariwan siga kitu dieu ayah nya tenang kan ditanyakeun oge ibadah makanya di dieu anak-anakna disakolahkeun di dieu senakana Quran naon hartina justru nu dikhawatirkeun teh naon bisi teu ibadah ka Allah bisi teu apal kana Quran bisi engke nalika ibu maot nya pas nalika maot teh dititah ieu dititah imam ari ibu teh di dieu terbujur kaku sok cenah mangga kurang kalina lantaran teu apal teu ngajari kopi di Quran atuh dituar iman ka kahareup pengimaman di dieu no main ditukang bener teu kunaon teu ngaji ari ngaji mah insyaallah kan dibenerkeun di dieu tuh jadi geus Sunda oh gitu nya ustaz langsung di dieu oh di dieu oh siap kulantaran teu diajarkeun Allahu akbar nanya heula jahar sih kok jahar atau ditarikeun oh Allah Allahumma barik bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar. Nah, sekarang orang banyak yang enggak khawatir itu. Sehingga maaf. Saya kalau ngaji di mana-mana maka tadi tetap Sunda we saya tanya. Padahal mah di Mesir itu 17 tahun Ustaz tapi teh ngomong teh bahasa Arab cenah kitu nya. Datang ka dieu mah Sunda we. Gitu. Itu tiap ngaji kemana mana yang dimainkan itu di pengajian siapa Bu? Pemain inti. Paham Ibu pemain inti? Anu geus cek di ustad dari Ismail teh mah kieu dari Sulaiman. Bila Israel datang memanggil cenah gitu. Anu ibu-ibuna geus sakedeung deui. Geus 70 tahun ka luhur nu ngaosna teh. Anu Mahmud nama jarang. Nu pamuda nama jarang matak dede subhanallah Mahmud hungkul. Alhamdulillah anu Mahmud. Ya. Da aya nu macan ternak Ustaz. Mamah cantik anter. Nah, artinya apa? Kita yang dikhawatirkan oleh kita buat anak-anak itu masalah ini sekarang. Makanya sekolah ka anu keun masalah agama mangkege. Subhanallah, justru itu masalah agama nomor 1. Matak Nabi Yakub ketika pertama kali bertanya kepada anak-anaknya, mata ambuduna min ba'di, bukan mata kuluna, enggak. Kenapa? Perkara makan mah insya Allah selama kita nyantel ke Allah, Allah dia ngasih. Matak pertanyaan saya, punten ya, ibu ada yang sudah 40 tahun? Enggak ada. 20, 25? 44 saya sana ayat 45 saumur abi sebutkan ya ayat 45 cik pada naros sabra kali dina 45 tahun ibu demam dina 2 dinten ayat ini tak mau ya hartina salam urang heul bae salam tuang nih da urang mah teu bagja teh tadi teh masalah lifestyle gaya hidup wah ieu kudu ieu wah cenah biasana teh make tiungna teh tiung anu eta teh partai teh upaya mah
anu aya tulisan teh nya. Tuh pokoknya partai we, ari pas geus gaul jeung itu mah subhanallah, tiungna kudu naik atuh denainya. Tina denai Allah subhanallah komo langsung naik kelas si sesa. Jangan, tah masalah nu kitu. Oh cenah besok cenah urang anu set healing. Oh atuh kan emang karame healing gitu. Matak nu stresna teh saha? Salakina. Wah, si cewek deh dibuka teh dress code jam isu. Dress code jam ieu arisan. Koker mah boga budakna teh 5 na teh sarakola kabeh anu di IT. Beda-beda ada IT na teh sakolahna teh nya. Mata arisan atau unggal sabulan teh 5 kali arisan, dress code-na beda-beda. Allah, subhanallah, jangan. Tanu kitu urang. Ada urang mah tong borong kitu atuh ibu kantos naik taksi. Henteu. Ibu pernah naik taksi? Naon nu ditempo ku ibu na taksi? Pemandangan indah bukan? Bukan, argo nu ditempo naik awas. Tong borok kana argo atuh kana argo taksinya geus ngeriut tapi di Mesir gitu kan lamun naik taksi teh naik terus ngadeg-deg gitu teh. Tong borok nu kita tuh bensin we. Pak full tank cenah om, teh full tank cenah pas full tank ditempo 20.000, 25, tilu. Masalah lifestyle gitu. Pokoknya hidup mah makan mah insya Allah. Cuman masalahnya tadi fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang kedua mata buduna min ba'di. Masalahnya apa? Yang jadi kehariwang kita, kekhawatiran kita, makanan, ekonomi atau masalah akhlak. Maka alhamdulillah sekali lagi ada Ustadz Rian ini sebagai pendiri Kolbi Quran ya yang langsung mengaitkan lembaga ini dengan istilah Al-Quran. Itu subhanallah berat sekali tantangannya ya, tapi pahalanya subhanallah. Nah kemudian saya diingatkan juga dengan satu firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa kita harus takut memang tentang apa? Tentang anak keturunan kita. Kapan? Ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal, kita tidak meninggalkan apapun. Nah, tafsirannya beda. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Anak-anak yang lemah. Lemah apa? Bisa lemah ekonomi, bisa lemah iman. Dua-duanya bisa. Maka yang kita takutkan lemah iman. Sekarang, Bu, subhanallah, soknya ayeuna keur rame kan? 8,8 triliun. Korupsi tinu laptop tahulah gitunya orang sok ngaliwat dina realnya dina IG dina naon gitu ya, atau misalkan 273 triliun itu kalau dibagikan sabojongnya atau wali santri Kolbi Quran menang sabaraha. Pertanyaannya, yang korupsi 273 triliun itu orang bodoh bukan? Enggak, orang cerdas, orang pinter, tapi karena nggak punya akhlak maka yang didahulukan akhlak. Sehingga nanti maaf ketika ini ya dari Nabi Yakub ini kita lihat langsung hasilnya Nabi Yusuf. Ibu kalau udah 4 bulan ini ada yang sudah berapa tahun ibu anaknya? 2,5 tahun. Dulu kan pernah 4 bulan ya di sini ya. Pas lagi 4 bulan teh ya ini laki-laki ya. Suka baca surat apa? Yusuf. Oh. Buat apa? Payaman jangan naon meh kasep cenah. Meh geulis ke surat Maryam lah. Kita baca Al-Qur'an mana aja. Enggak usah buat baca surat Yusuf, boleh, silahkan, tapi bukan untuk kasep, bukan. Ya, kalaupun ingin kasep ya doa aja mudah-mudahan. Cuman kan kalau nanti misalkan salaki urang juga gitu nya. Disebutkan goreng patut udah siap itu. Terus juga naon? Atau sebetulnya orang tulis-tulis teuing lah, tulis-tulis teuing sudah tidak dari surga gitu.
Oh biasa lah gitu nya natural gitu nya bapana kita eta teuing akhirnya misalkan pas boga budak siga pokona mah spek dewa lah maju yuda puna heula gitu pokona mah bodas aneh mah teu hayang kasep dibere kasep teuing aneh gitunya cenah apa cenah yang buka budak teh cenah maca surat Maryam mesiga naon mesiga Cynthia Claudia Bella pokoknya namanya henteu baca surat Yusuf itu kita baca ya itu telaah supaya nanti akhlak anak kita seperti Nabi Yusuf habis pasnya. Padahal itu teh surat cinta Ustaz selesai. Antu nuhun. Punten sapureung gitu banyak. Ada apa dengan Nabi Yusuf? Saya nggak banyak tentang Nabi Yakubnya ya, karena memang waktunya sebentar ya. Tapi langsung di hasil Nabi Yusuf. Jadi ibu membaca surat Yusuf. Surat Yusuf berapa ayat? Ibu berapa? Surat Maryam berapa ayat? Kaf ha ya ain sad Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan. Hafal alhamdulillah pas kopian. Lihat, baca surat Yusuf itu bukan hanya untuk kaset. Mau untuk kaset juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan kecewa ketika memang ternyata sama dengan bapaknya. Ya kan betul kan? Jangan kecewa karena memang itu pilihan kita. Gitu. Yang harus kecewa itu kalau akhlaknya tidak sama dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Saya percepat. Di pertama, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam surga. Itu karena tadinya perlakuan, ya, jangan membeda-bedakan. Dimasukkan ke dalam sumur, nanti ada yang ngangkat, terus dibawa, dijadikan kuliah, bla 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 bla. Tapi didikan Allah, ketika nanti di tentang Nabi Yusuf itu pelajarannya subhanallah. Yang pertama tentang apa? Itu di ayat di lembaran keempat itu langsung Allah menggambarkan tentang kekuatan imannya Nabi Yusuf. Ya, kalau Siti Maryam keyakinan kepada Allahnya, kalau Nabi Yusuf pertama tentang keimanan kepada Allah yang pokok. Apa? Sok baca. Nabi Yusuf pernah diganggu usaha, ditawain, digoda. Siapa? Zulaikha. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa qallaqatil abwaba wa qalat hayta la qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Digoda. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha, digoda. Maka yang pertama jadikan anak kita imannya kuat sekuat Nabi Yusuf. Maka ibu ketika membaca surat Yusuf itu baca dengan artinya, baca Ibnu Katsirnya ada di HP juga ada, baca itu akan menemukan pertama tentang itu pelajaran yang begitu dahsyat, iman yang kuat tidak tergoda oleh godaan wanita. Bagaimana itu teh esenya? Ese teh amannya. Ibu maaf ya. Godaan setan itu digambarkan oleh Allah apa? Inna kaida syaitoni kana. Halo Bapak. Pak Salman, inna kaida syaitoni kana, kaidah itu tipu daya. Sesungguhnya tipu daya setan itu kana dhaifah itu lemah kata Allah deh. Tapi ketika berbicara tentang tipu daya muslihat wanita apa? Inna kaidakunna azim, dahsyat tipu daya wewe.
Betul. Tapi Nabi Yusuf bisa melewatinya. Nabi Yusuf itu digoda. Wa qala qil abwa wa qala haitala. Sampai diajak masuk ke kamar, pintunya banyak, pintu kamar dikunci semua. Coba bayangkan, dikunci itu eta istrina perempuan eta Zulaikha, coba nanaonan di kamar mamawa lalaki kasep kan gitu. Pertanyaan Nabi Yusuf kagoda tuh coksa kagoda laqad hammat bihi wa hamma biha, tetap normal Bu, ada hammat bihi wa hamma biha, ada kalimat yang Nabi buka lagi di Al-Quran itu. Jadi jangan hanya anak-anaknya saya yang buka Al-Qurannya, ibu-ibunya juga. Laqad hammat bihi wa hamma biha, ada ininya, karena normal. Tapi laula ar-burhana rabbi, itu keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah melihat, maka langsung wah nyeri kunci sampai keluar, bisa keluar. Bayangkan. Dan pertanyaannya, siapa yang menggodanya? Awewe ecek-ecek? Bukan. Itu wanita tercantik se-Mesir, Bu. Gambarkan, cok, bayangkan. Ibu pernah tahu misalkan film Bonaparte, The Lion of Europe? Tahu The Lion of Europe, singa daratan Eropa, tunduk di bawah kakinya siapa? Cleopatra. Cleopatra sana wanita Mesir tercantik dulu, abad sekarang kan. Sementara Zulaikha 4000 tahun yang lalu, subhanallah, itu tercantik se-Mesir. Tercantik. Dan masya Allah, jangankan yang tercantiknya orang Mesir, anu biasa nawe geus geulis. Ibu tong digambar tuh tercantik, anu biasa nawe lecek-lecek geulis. Tuh, taruh sabun bojo. Mumpung ayahnya jadi bisa. Nanti temenang mahal. Ibu bayangkan coba, yang menggoda wanita cantik sampai sudah masuk kamar, tapi tidak bergoda, maka berdoalah agar ibu punya anak sekuat imannya Nabi Yusuf. Tidak tergoda oleh wanita, tidak tergoda oleh tahta, jabatan, apalagi yang kuota. Nah, itu maaf ya, sebenarnya saya jawab kalau tentang ini, tapi intinya apa? Bahwa ketika kita baca Al-Quran, sudah Yusuf punya anak yang dari 4 bulan, dari Allah. Bahkan sebelumnya kita baca, itu ya Allah buatkan, ya Allah buatkan. Kemudian itu Nabi Yusuf, subhanallah, 5 menit lagi ya. Itu Nabi Yusuf langsung tadi sudah dijerumuskan bla segala macamnya. Kemudian nanti ketemu siapa? Ketemu kakaknya yang 10. Datang kemana? Ke Mesir. Karena maaf, Nabi Yusuf itu kan asli bukan orang Mesir, orang Palestina kan? Betul? Gak apa? Oke, siapa? Anaknya apa ya? Nanti karena pacak klik di situ, Nabi Yakub mengutus anak-anaknya 10 orang itu. Ketika lihat, Nabi Yusuf langsung tahu itu kakak-kakaknya. Pokoknya singkat cerita, beres segala macam, pokoknya bereskan cerita, intinya bagaimana? Dikasih nggak gantung oleh Nabi Yusuf yang sudah menjadi bendahara kerajaan, menjadi menteri keuangan. Dikasih nggak? Dikasih kan? Pertanyaannya Kak, ada dendam dengan Nabi Yusuf? Enggak. Kalimat yang Allah menyebutkan, qala la tathriba alaikumul yaum ghafarallahu lakum. Teu aya dendam di poe ayeuna, teu aya tong inget-inget masa lalu. Sok, ayeuna euceul abi dengar rasa euceul. Sudah deh, ampura, maaf ya. Ibu pas lagi pacak klik